Halo anak-anak, perkenalkan saya Sir Franz. Di video sains yang sebelumnya, Miss Alice sudah menjelaskan sedikit mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi, pada kesempatan kali ini, Sir akan menjelaskan bahan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sebelum semulai, anak-anak harus membuka buku IPA ESPS-nya dari halaman 8 sampai dengan halaman 12. Dan seingatkan setiap kata yang muncul dalam slide video Sir, maka anak-anak harus menggarisnya di buku cetak ESPS-nya. Oke anak-anak, mari kita mulai bahan kita ya. Oke, perkembangbiakan vegetatif atau biasanya disebut juga dengan perkembangbiakan secara tak kawin, itu adalah perkembangbiakan yang terjadi hanya melibatkan satu induk saja. Beda dengan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara seksual atau kawin itu melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dengan induk betina. Dalam perkembangbiakan vegetatif ini, keturunan yang dihasilkan akan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia dan juga bisa terjadi dengan campur tangan manusia atau boleh kita sebut sebagai vegetatif buatan. Oke, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara spora. Tentu anak-anak bertanya, apa itu spora? Oke, spora itu pada dasarnya merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang fungsinya hampir mirip dengan biji pada buah-buahan. Kalau anak-anak makan buah-buahan kadang-kadang ada bijinya kan. Jadi dia hampir sama seperti itulah spora. Dan pertanyaan selanjutnya, di manakah spora tersebut terdapat? Pada beberapa tumbuhan, maka spora tersebut akan tersimpan ataupun terdapat di dalam kotak spora atau yang namanya sporangium, seperti yang ada pada slide berikutnya pada PowerPoint. Jadi begitu kotak sporanya pecah, maka spora yang ada di dalam kotak spora tersebut akan terlempar. Dan ketika spora tersebut jatuh di tanah yang lembab ataupun tanah yang subur ataupun tanah yang sesuai, maka spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru ataupun individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora tersebut adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang kedua adalah dengan cara tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tanaman. Jadi tanaman muda atau tunas tersebut akan tetap lengket atau melekat pada tubuh induk tanamannya seiring dengan pertumbuhan, dan ketika tunas atau tanaman muda tersebut sudah matang, otomatis tunas atau tumbuhan baru atau organisme baru tersebut akan memisahkan diri dari induk tanamannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas tersebut adalah tumbuhan pisang dan tumbuhan bambu. Di slide yang berikutnya
ada dua gambar, di mana gambar yang lebih di atas itu adalah pohon bambu, tunas bambu. Jadi di slide ini akan selingkari dengan lingkaran yang itulah gambar pertama adalah tunas bambu. Di gambar yang kedua yang posisinya lebih rendah itu adalah tunas pisang. Jadi dari tunas-tunas tersebutlah maka akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dan tunas pada bambu tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu sumber bahan makanan. Jadi tunas bambu muda tersebut itu bisa dimasak dan dimakan oleh manusia yang kita kenal dengan nama rebung. Oke, cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang berikutnya adalah dengan cara rizoma atau akar tinggal. Apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuhnya menjalar di dalam tanah. Rizoma ini mempunyai ciri-ciri antara lain bentuknya seperti akar. Tapi dia bukan akar, tapi sebenarnya dia adalah batang dan berbuku-buku. Di ujungnya akan terdapat calon tunas. Calon tunas inilah yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi individu atau tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal ini adalah lengkuas, jahe, kunyit. Tentu anak-anak pasti tahu apa itu jahe. Tahu kan anak-anak tanaman jahe? Tanaman jahe itu biasanya sering dipakai oleh manusia ataupun dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat-obatan tradisional bersama dengan lengkuas dan kunyit. Di slide yang berikutnya kita bisa melihat gambar apa itu rizoma. Rizoma itu yang bagaimana? Yang mana? Oke, rizoma itu adalah di slide berikutnya yang selingkari dengan lingkaran. Itulah rizoma. Kalau kalian lihat, anak-anak lihat di slide gambar jahe ini ada batang yang bentuknya berbuku-buku. Jadi dia seperti satu buku, satu bagian. Ya, jadi di satu bagian atau berbuku-buku itu ada rizoma yang selingkari dengan lingkaran. Dan dari sana dia akan terdapat calon tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman atau individu yang baru. Oke, cara perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya pada tumbuhan adalah berupa umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang itu adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pertanyaannya, kenapa batang itu bisa menggembung? Batang tersebut bisa menggembung karena batang tersebut berfungsi sebagai salah satu tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang diperoleh tumbuhan dari hasil fotosintesis. Tentu anak-anak masih ingat kan apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan atau tanaman yang daunnya mempunyai klorofil atau zat warna hijau. Pada umbi batang tersebut akan terdapat mata tunas. Jika mata tunas tersebut ditanam di tanah, maka tunas tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang baru atau individu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang tersebut adalah kentang, ubi jalar, dan bengkuang.
Tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman-tanaman yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan dijadikan sebagai salah satu sumber bahan makanan bagi anak-anak. Betul kan? Siapa yang tidak pernah makan kentang? Tentu pasti kan semua anak-anak sudah sering makan kentang. Di slide yang berikutnya, ini adalah gambar umbi batang. Gambar yang di atas ini adalah adalah gambar kentang. Mata dari kentang tersebut akan terdapat mata tunas. Ada berupa bintik-bintik dia seperti mata. Ada kan? Ada bintik-bintik seperti mata, dan dari bintik-bintik tersebut maka ada mata tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman atau individu yang baru. Ya, seperti yang selingkari. Oke. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis itu sebenarnya adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Dari umbi lapis tersebut akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis tersebut adalah bawang merah dan bawang putih. Kalau kalian lihat di slide yang saya tunjukkan, itu di bawahnya ada satu gambar bawang merah, ya kan? Kalau anak-anak lihat di bawang merah tersebut itu akan ada lapisan-lapisan. Jadi dia satu lapis, satu lapis, satu lapis, ya kan? Itulah yang kita kenal dengan nama umbi lapis. Jadi dia ada satu lapis, satu lapis, satu lapis, satu lapis. Oke. Dan bawang merah dan bawang putih ini saya yakin anak-anak pasti sudah tahu kenapa. Karena bawang merah dan bawang putih ini sering dijadikan sebagai bumbu masakan. Jadi pada saat mama memasak pasti akan memakai bawang merah dan bawang putih. Oke, selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar, namanya umbi akar, berarti akarnya ini yang menggembung, karena akar tersebut dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan. Ya, jadi perkembangbiakan tanaman yang dilakukan dengan cara umbi akar ini dari ada tunas yang akan tumbuh dari bekas batangnya. Jadi dari bekas batangnya itu akan tumbuh tunas, dan ketika tunas tersebut ditanam di tanah, maka tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar tersebut adalah wortel, singkong. Singkong ini atau nama lainnya adalah ubi kayu, ya kan? Tentu anak-anak pasti sudah tahu wortel. Wortel ini adalah makanan yang sangat disarankan banyak dikonsumsi karena baik untuk kesehatan mata. Karena di dalam wortel itu banyak terdapat vitamin A. Singkong tersebut ini atau ubi kayu tersebut ini juga anak-anak sering untuk memakannya. Biasanya itu dijadikan sebagai keripik. Oke, berikutnya adalah tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas adventif itu adalah tunas yang akan muncul dari bagian tepi atau akar tumbuhan. Jadi dari tepi daun atau akar tumbuhan tersebut akan muncul tunas-tunas baru, di mana tunas-tunas baru tersebut itulah yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas adventif tersebut adalah tanaman cocor bebek. Kalau anak-anak lihat di gambar yang ada di slide yang selingkari itu adalah tunas adventif. Kalau anak-anak lihat kan tunas tersebut itu kan akan tumbuh dan berkembang ataupun muncul dari tepi daun. Oke.
Berikutnya adalah geragi atau stolon. Apa itu geragi atau stolon? Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Ya, jadi dari batang yang menjalar di dalam atau di atas tanah tersebutlah maka akan muncul tanaman atau individu yang baru. Ya, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon tersebut adalah stroberi. Ya, tentu anak-anak pasti sering kan memakan stroberi. Nah, itu adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara stolon atau geragi. Ya, jadi di slide itu geragi atau stolonnya itu selingkari dengan satu lingkaran. Nah, itulah geragi atau stolon. Jadi dia berupa batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Oke anak-anak, sekian penjelasan Sir tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Jangan lupa ya anak-anak untuk membaca kembali dan menggarisbawahi bahan-bahan atau materi yang sudah saya sampaikan kali ini di buku cetak IPA ESPS halaman 8 sampai halaman 9. Bye-bye.